Aku dibuang seperti sampah. Saat kakiku lumpuh, suamiku menyeretku keluar rumah di tengah hujan deras. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada cinta. Hanya satu kata yang dia lemparkan padaku sebelum pintu ditutup. Pergi. Selama 3 tahun aku pura-pura miskin demi mencari cinta yang tulus. Aku memasak, membersihkan, menahan hinaan ibu mertua, bahkan menyerahkan seluruh tabunganku. Dan saat aku tak lagi berguna, mereka mengusirku. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Pengemis tua yang sering kuberi makan, bukan pengemis biasa. Dan malam itu, ketika limosin hitam berhenti di depan rumah kecil itu, hidup mereka mulai runtuh. Perlahan, satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Aroma bawang goreng dan kuah soto yang mengepul memenuhi dapur sempit itu sejak pukul pagi. Alina menyeka peluh yang menetes di pelipisnya dengan punggung tangan. Daster katun yang ia kenakan sudah pudar warnanya, tetapi bersih dan licin karena selalu disetrika dengan hati-hati. Bagi Alina, melayani Raka dan ibu mertuanya adalah bentuk ibadah. Sebuah jalan menuju surga yang dijanjikan dalam setiap nasihat pernikahan yang pernah ia dengar. Alina, kamu itu masak atau bertapa? Suamimu sudah mau berangkat. Sarapan belum siap juga. Teriakan melengking dari lantai atas membuat Alina tersentak. Itu suara Ibu Ratmi, ibu mertuanya. Sebentar, Bu. Sedang Alina siapkan di meja. Sahut Alina setengah berteriak, namun tetap sopan. Tangannya dengan cekatan menata mangkuk, memastikan tidak ada satu tetes kuah pun yang menodai taplak meja putih kesayangan ibu. Tak lama kemudian, Raka turun dari tangga sambil membetulkan dasinya. Wajahnya tampan, namun selalu ada guratan ketidakpuasan yang membayang di sana. Ia melirik meja makan sekilas lalu duduk tanpa menatap Alina. Kopinya mana? Kamu tahu aku ada rapat penting pagi ini. Kalau aku mengantuk di depan klien, karirku tamat. Kamu mau kita makan batu? Sindir Raka dingin. Alina buru-buru meletakkan cangkir kopi panas di sisi kanan Raka. Maaf, Mas. Ini kopinya. Hati-hati panas. Raka hanya mendengus, menyesap kopinya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan kasar hingga sedikit tumpah ketatakan. Kurang gula. Kamu ini sudah 3 tahun jadi istriku. Takaran kopi saja tidak becus. Di ujung meja, Ibu Ratmi yang baru duduk ikut menimpali sambil mengambil tempe goreng. Maklum, Kakak, istrimu ini kan dulu biasa hidup susah. Lidahnya beda sama kita yang biasa makan enak. Untung kamu mau pungut dia jadi istri. Hati Alina mencelos pedih, namun ia hanya menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Tidak ada yang tahu bahwa uang belanja yang diberikan Raka setiap bulan sangatlah pas-pasan, bahkan kurang. Alina seringkali harus memutar otak, bahkan diam-diam menggunakan tabungan pribadinya, sisa peninggalan orang tua angkatnya hanya agar meja makan ini tetap terlihat layak bagi standar keluarga Raka. Aku berangkat. Raka berdiri mendadak menyambar tas kerjanya. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada pamit yang hangat. Mas, bekalnya. Alina mencoba menyodorkan kotak makan siang yang sudah ia hias dengan cantik. Tidak usah, aku makan sama klien di restoran. Tolak Raka ketus, lalu melangkah keluar pintu tanpa menoleh lagi. Alina menghela napas panjang. Ia membereskan meja makan dalam diam di bawah tatapan tajam Ibu Ratmi, yang terus mengunyah sambil mengawasi gerak-geriknya seperti sipir penjara. Saat Alina sedang mencuci piring, matanya menangkap sesuatu di atas meja kecil di ruang tamu. Sebuah map berwarna biru tua. Jantung Alina berdegup kencang. Ia tahu betul itu map materi presentasi Raka untuk promosi jabatannya hari ini. Raka sudah membicarakan hal ini selama berminggu-minggu. Ini adalah tiketnya untuk naik gaji. Ya Tuhan, Mas Raka ketinggalan mapnya. Gumam Alina panik. Tanpa pikir panjang, Alina melepaskan celemeknya. Ia menyambar dompet dan kunci motor butut miliknya. Mau kemana kamu? Cucian belum dijemur.
Tegur Ibu Ratmi galak saat melihat Alina terburu-buru. Mas Raka ketinggalan berkas penting. Bu, Alina harus antar sekarang. Takut Mas Raka dimarahi bosnya. Jawab Alina cepat sambil berlari keluar. Jalanan pagi itu padat merayap. Alina memacu motornya secepat mungkin, menyalip di antara celah kendaraan. Pikirannya hanya satu, ia tidak mau Raka gagal. Ia ingin suaminya sukses. Dan mungkin hanya mungkin jika Raka sukses, suaminya itu akan sedikit lebih lembut padanya. Di persimpangan lampu merah dekat kantor Raka, Alina melihat sosok yang tak asing. Seorang pengemis tua dengan pakaian lusuh duduk di dekat tiang listrik. Itu Pak Darman. Setiap kali Alina ke pasar, ia selalu menyisihkan uang atau makanan untuk kakek itu. Meski terburu-buru, naluri kemanusiaan Alina membuatnya berhenti sejenak saat lampu merah menyala. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan 2 lembar uang R000-an. Pak, buat makan ya, ujar Alina sambil tersenyum tulus. Pengemis tua itu menatap Alina dalam-dalam. Matanya tajam, berbeda dengan pengemis pada umumnya. Hati-hati, Nona. Mendung gelap menggantung di atas kepalamu hari ini. Alina hanya tersenyum bingung, menganggap itu doa atau ramalan orang tua. Terima kasih, Pak. Lampu berubah hijau. Alina tancap gas. Kantor Raka sudah terlihat di seberang jalan. Ia melihat mobil Raka baru saja masuk ke pelataran parkir. Alina berniat memutar balik di putaran depan, agar bisa langsung menyerahkan map itu di lobi. Namun, nasib berkata lain. Dari arah berlawanan, sebuah truk box melaju kencang, mencoba menerobos lampu kuning yang sudah berubah merah. Alina yang posisinya berada di titik buta sopir truk tidak sempat menghindar. Bunyi decit rem yang menyayat telinga beradu dengan suara benturan logam yang mengerikan. Braa! Tubuh Alina terpental jauh dari motornya. Ia merasakan hantaman keras di punggungnya saat mendarat di aspal panas. Rasa sakit yang luar biasa meledak di sekujur tubuh bagian bawahnya. Seolah tulang-tulangnya diremukan oleh palu godam raksasa. Dunia berputar. Suara klakson dan teriakan orang-orang terdengar menjauh dan menggema seperti di dalam toples kaca. Pandangan Alina mengabur. Hal terakhir yang ia lihat adalah map biru milik suaminya yang tergeletak beberapa meter darinya ternoda bercak darah merah segar yang mengalir dari kakinya sendiri. Mas Raka. Bisiknya lirih sebelum kegelapan menelan kesadarannya. Langit sore itu tampak labu pekat, menggantung rendah seolah siap menumpahkan kesedihan yang tak tertahankan. Sejak pagi, suasana di dalam rumah terasa panas meski udara di luar mulai mendingin. Raka mondar-mandir di ruang tamu dengan gelisah, sesekali mengecek arloji dan ponselnya bergantian. Bu, pastikan kamar tamu bersih, wanginya harus pas. Jangan sampai ada bau obat-obatan bekas Alina tercium sedikitpun, perintah Raka pada ibunya. Alina yang masih terbaring lemah di sofa, hanya bisa menyimak dengan hati teriris. Ia tahu siapa yang akan datang. Siska. Wanita itu akan datang ke rumah ini. Rumah yang dindingnya dicat oleh tangan Alina sendiri. Rumah yang cicilannya dibantu oleh uang tabungan Alina diam-diam. Mas, kamu mau bawa dia ke sini? Di depan istrimu yang sedang sakit? Suara Alina menahan amarah yang meletup-letup di dada. Raka berhenti melangkah. Ia menatap Alina dengan pandangan jijik, seolah melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Justru karena kamu sakit dan enggak berguna, aku butuh hiburan, Alina. Siska mau datang bawa makanan enak buat ibu. Dia peduli sama keluargaku, enggak kayak kamu yang bisanya cuma ngerengek minta diambilkan minum. Tapi ini rumahku juga, Mas. Aku masih istrimu yang sah. Alina mencoba duduk meski punggungnya menjerit kesakitan. Sah? Hah? Raka tertawa meremehkan. Mulai hari ini statusmu cuma numpang. Dan asal kamu tahu, Siska nggak suka lihat pemandangan jelek. Keberadaanmu di sofa ini ngerusak estetika. Tanpa aba-aba, Raka menyambar tas pakaian besar dari dalam kamar. Itu tas berisi baju-baju Alina yang kemarin dibawa dari rumah sakit. Raka melemparkan tas itu ke arah pintu depan, hingga isinya sedikit berhamburan keluar. Mas, apa yang kamu lakukan? Mata Alina membelalak ngeri. Keluar, ucap Raka dingin. Apa? Keluar. Bentak Raka. Urat lehernya menonjol.
Bawa barang-barangmu pergi dari sini. Aku muak. Aku mau hidup tenang sama ibu dan Siska. Kamu cuma parasit yang bikin rezeki seret, Mas. Kakiku lumpuh. Aku mau pergi kemana? Di luar mau hujan. Alina menangis histeris. Tangannya mencengkeram sandaran sofa kuat-kuat. Ibu Ratmi keluar dari dapur. Bukannya membela, ia malah berkacak pinggang. Sudah sana pergi. Jangan bikin malu kami di depan tamu agung. Nanti kalau Siska lihat ada gembel di ruang tamu, dia bisa ilfeel. Raka tidak memberi ampun. Ia menarik lengan Alina dengan kasar, hingga tubuh ringkih itu jatuh terguling dari sofa ke lantai ubin yang keras. Aarg! Alina menjerit kesakitan saat pinggulnya menghantam lantai. Namun, Raka sudah buta hati. Ia menyeret Alina, benar-benar menyeretnya seperti karung beras menuju pintu depan. Kaki Alina yang lumpuh terseret pasrah, meninggalkan jejak goresan tipis di lantai. Alina berusaha menggapai kaki meja, kusen pintu, apa saja untuk bertahan, tapi tenaga Raka jauh lebih besar. Pintu depan terbuka lebar. Angin kencang langsung menerpa wajah. Pergi dan jangan balik lagi sebelum kakimu sembuh. Yang mana enggak akan mungkin terjadi. Dengan satu dorongan kuat, Raka menghempaskan tubuh Alina ke teras semen yang kasar. Lalu ia menendang tas pakaian Alina, hingga jatuh ke halaman yang mulai becek. Tunggu, Mas. Mas Raka, tolong jangan begini. Alina merangkak menggapai ujung celana Raka. Raka menepis tangan istrinya dengan kakinya. Najis. Blam, pintu jati itu tertutup rapat. Suara kunci diputar terdengar 2 kali. Memisahkan Alina dari kehidupan yang ia perjuangkan mati-matian selama 3 tahun. Detik berikutnya, langit seolah ikut menangis. Hujan turun dengan derasnya, bukan rintik-rintik, tapi langsung mengguyur bumi dengan kejam. Dalam hitungan detik, tubuh Alina basah kuyup. Air hujan bercampur dengan air matanya yang menderas, dingin menusuk hingga ke tulang sumsum. Alina menatap pagar rumah yang berjarak 5 meter. Ia harus keluar dari pekarangan ini sebelum Raka atau Siska melihatnya dan semakin menghinanya. Dengan sisa tenaga, Alina menyeret tubuhnya di atas paving blok yang tajam. Lututnya lecet, sikunya berdarah. Ia merangkak di bawah guyuran hujan badai. Di depan pagar besi yang sedikit terbuka, ia melihat tas bajunya sudah basah kuyup terendam genangan lumpur. Hancur. Semuanya hancur. Saat Alina berhasil mencapai jalan aspal di luar pagar, tenaganya habis. Ia terkulai di pinggir jalan, pasrah jika ada mobil yang menabraknya. Samar-samar, di balik tirai hujan yang pekat, ia melihat sosok yang biasa duduk di pos kamling seberang jalan. Itu Pak Darman. Pengemis tua yang kakinya pincang dan selalu mengenakan caping butut. Sosok yang selalu Alina beri nasi bungkus setiap pagi. Bu Alina. Suara itu terdengar tapi aneh. Suaranya tidak bergetar seperti kakek-kakek. Suaranya tegas, berat, dan berwibawa. Alina mendongak perlahan. Matanya perih terkena air hujan. Pemandangan di depannya membuat napasnya tercekat. Pak Darman tidak lagi duduk membungkuk. Caping bututnya sudah terlempar ke selokan. Tongkat kayunya yang bengkok ia patahkan dengan satu tangan dan dibuang begitu saja. Sosok itu berdiri tegap, sangat tegap. Tubuhnya tinggi besar, memancarkan aura mengintimidasi yang selama ini disembunyikan di balik punggung bungkuk palsu. Ia mengenakan earpiece, alat komunikasi di telinga kanannya yang menyala kebiruan. Sebuah payung hitam besar terbuka, melindungi Alina dari hujan deras. Maafkan keterlambatan saya, Nona muda, ucap Pak Darman. Nada bicaranya berubah total menjadi formal dan penuh hormat. Sebelum Alina sempat bertanya, sebuah mobil limosin hitam matte yang panjang dan mewah meluncur pelan dari tikungan, membelah hujan. Lampu depannya yang tajam menyorot gerbang rumah Raka, seolah menantang penghuninya. 2 orang pria berjas hitam dengan badan tegap keluar dari mobil, berlari kecil sambil membawa tandu medis darurat yang terlihat canggih. Pak Darman, bisik Alina. Bibirnya gemetar kedinginan dan kebingungan. Pria tua itu berlutut dengan satu kaki di hadapan Alina. Tidak peduli celananya kotor terkena lumpur. Ia menatap Alina dengan sorot mata tajam seorang pelindung setia. Nama saya Darman, Kepala Keamanan Keluarga Bagaskara.
Tuan Besar memerintahkan saya menjaga Anda dalam penyamaran selama 3 tahun ini, ucapnya tegas. Ia lalu menoleh ke arah dua pria berjas itu. Angkat nona muda, hati-hati dengan tulang belakangnya. Protokol VVIP aktif. Siap, Komandan. Saat tubuh Alina diangkat dengan lembut ke atas tandu yang empuk dan hangat, Pak Darman berdiri menghadap rumah Raka. Ia merogoh saku bajunya yang kumal, mengeluarkan sebuah kunci mobil mewah dan ponsel satelit. Ia menekan tombol dialnya. Target diamankan. Operasi balas dendam dimulai. Hancurkan akses keuangan Raka Prasetya dalam waktu 10 menit. Alina yang setengah sadar melihat semua itu seperti mimpi. Di balik pagar rumah, ia melihat tirai jendela tersibak sedikit. Wajah Raka terlihat mengintip, pucat pasi dan melongo melihat limosin raksasa parkir di depan gubuknya. Sementara istri cacatnya dimasukkan ke dalam mobil itu bak seorang ratu. Pintu mobil tertutup dengan suara tut yang lembut namun tegas, meredam seketika gemuruh hujan dan deru angin di luar sana. Keheningan yang mewah menyergap. Udara di dalam kabin terasa hangat, beraroma kulit mahal dan kayu mahogani, sangat kontras dengan bau lumpur dan aspal basah yang melekat di tubuh Alina. Alina masih menggigil hebat, bukan hanya karena kedinginan, tetapi karena guncangan jiwa yang baru saja ia alami. Ia terbaring di atas tandu medis yang telah terpasang aman di bagian belakang kabin limosin yang luas itu. Tekanan darah rendah, detak jantung tidak beraturan. Berikan infus hangat dan sedatif dosis rendah. Perintah seorang wanita berseragam paramedis yang cekatan memasang selang di lengan Alina. Di kursi seberang, Pak Darman yang kini tanpa asing tanpa pakaian compang-campingnya, duduk dengan punggung tegak. Ia menyerahkan handuk tebal seperti salju kepada perawat untuk menyelimuti Alina. Nona Alina. Suara Darman terdengar lembut, syarat penyesalan. Tuan Besar sudah memantau CCTV tersembunyi yang saya pasang di tiang listrik seberang rumah itu. Beliau sangat murka. Alina menatap langit-langit mobil yang bertabur lampu LED menyerupai bintang. Air matanya kembali menetes meluncur ke telinganya. Pak Darman, jadi selama ini Bapak? Tugas saya menjaga Nona. 3 tahun lalu Nona bersikeras ingin hidup mandiri, menyamar jadi gadis yatim piatu miskin hanya untuk mencari lelaki yang tulus mencintai Nona apa adanya tanpa memandang harta keluarga Bagaskara. Saya dilarang campur tangan kecuali nyawa Nona terancam. Darman mengepalkan tangannya di atas lutut. Dan malam ini suami bajingan itu hampir membunuh Nona. Alina memejamkan mata. Eksperimen cintanya gagal total. Ia mempertaruhkan segalanya demi Raka, meninggalkan fasilitas kelas dunia, menyembunyikan identitas sebagai pewaris tunggal konglomerat properti, hanya untuk dibuang seperti sampah saat kakinya tak lagi berfungsi. Cinta tulus yang ia cari ternyata hanyalah ilusi. Raka tidak mencintainya. Raka hanya mencintai kemudahan yang Alina berikan sebagai istri yang patuh dan murah. Sementara itu, di balik pagar rumah tipe 36 yang kini terasa kerdil, Raka masih berdiri di teras dengan mulut sedikit terbuka. Ia melihat lampu belakang limosin itu menghilang di tikungan jalan. Siapa itu, Kak? Ibu Ratmi muncul dari dalam, membawa sapu lidi seolah hendak mengusir lalat. Raka mengerutkan kening. Otaknya yang sempit berusaha mencari logika yang masuk akal baginya. Tidak mungkin Alina punya kenalan orang kaya. Alina itu sebatang kara, miskin, dan bodoh. Paling sindikat perdagangan manusia, Bu. Atau mungkin dia jadi simpanan tua bangka. Cibir Raka berusaha menutupi rasa insecurity-nya. Baguslah. Biar dia sadar diri kalau tubuh cacatnya itu cuma laku dijual kiloan. Yang penting dia sudah pergi dari sini. Kita harus siap-siap. Sebentar lagi Siska datang. Raka menutup pintu, mengunci masa lalunya di luar tanpa menyadari bahwa ia baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Perjalanan 1 jam terasa singkat. Limosin meluncur mulus memasuki gerbang besi setinggi 5 meter yang berukir lambang naga emas, simbol Bagaskara. Para penjaga keamanan berseragam lengkap langsung membungkuk hormat saat mobil lewat. Mobil berhenti tepat di depan lobi utama sebuah mansion megah bergaya Eropa klasik. Belasan pelayan berbaris rapi di kiri dan kanan tangga, menundukkan kepala. Pintu mobil terbuka. Namun, bukan pelayan yang menyambut, melainkan seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang terlihat kusut karena panik. Wajahnya keras dan berwibawa.
Namun saat melihat Alina diturunkan dengan tandu, pertahanannya runtuh. Itu Tuan Wijaya Bagaskara, ayah Alina, salah satu orang terkaya di negeri ini. Putriku. Suaranya tercekat. Tangan kasarnya yang biasa menandatangani kontrak triliunan rupiah, kini gemetar saat menyentuh pipi Alina yang dingin dan lebam. Maafkan, Papa. Maafkan Papa membiarkanmu main rumah-rumahan dengan pria miskin itu terlalu lama. Alina terisak. Rasa aman yang selama 3 tahun ini hilang kini kembali mendekapnya. Wijaya menegakkan tubuhnya. Wajah sedihnya seketika berubah menjadi topeng kemurkaan yang menakutkan. Ia menoleh pada Darman. Darman, hancurkan dia malam ini juga. Beli perusahaan tempat dia bekerja, pecat dia dengan tidak hormat. Bakar rumahnya. Pastikan dia tidak bisa makan besok pagi. Teriak Wijaya menggelegar membuat para pelayan gemetar ketakutan. Darman mengangguk tegas. Siap, Tuan. Tim legal dan tim lapangan sudah siaga. Tunggu. Satu kata lirih itu menghentikan segalanya. Semua mata tertuju pada Alina yang masih terbaring lemah. Meski tubuhnya tak berdaya, sorot mata Alina telah berubah. Tidak ada lagi tatapan istri yang memohon-mohon. Tidak ada lagi kilat ketakutan. Alina menatap ayahnya lekat-lekat. Jangan hancurkan dia sekarang, Pak, ucap Alina pelan. Kenapa? Kamu masih mencintainya setelah dia melemparmu ke lumpur? Wijaya tak habis pikir. Bukan, jawab Alina dingin. Bibirnya yang pucat menyunggingkan senyum tipis yang mengerikan. Kalau Papa hancurkan dia malam ini, dia cuma akan kaget sebentar lalu menderita sebentar. Itu terlalu enak buat dia. Kematian instan itu anugerah, Pak. Alina menarik napas panjang, mengumpulkan sisa tenaganya. Dia membuangku karena dia pikir aku beban. Dia membuangku karena dia pikir dia akan sukses dan kaya raya bersama wanita lain. Aku ingin dia terbang tinggi dulu, Pak. Biarkan dia merasa di atas angin. Biarkan dia merasa menang. Lalu, tanya Wijaya mulai mengerti arah pikiran putrinya. Lalu aku akan mematahkan sayapnya satu persatu. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa sampah yang dia buang adalah satu-satunya oksigen yang dia butuhkan untuk bernapas. Aku ingin dia merangkak di kakiku yang lumpuh ini, memohon ampun persis seperti aku merangkak padanya tadi. Alina menoleh ke arah Darman. Pak Darman, batalkan perintah pembakaran. Tapi blokir akses kartu kreditnya secara halus, buat seolah-olah sistem perbankan sedang error. Biarkan dia malu di depan selingkuhannya malam ini. Wijaya terdiam sejenak lalu senyum bangga merekah di wajahnya. Putrinya telah kembali. Darah Bagaskara yang dominan dan tak kenal ampun akhirnya bangkit. Baik. Wijaya mengelus rambut putrinya. Lakukan sesukamu, sayang. Seluruh aset Bagaskara adalah mainanmu sekarang. Gunakan untuk melumatnya pelan-pelan. Di bawah guyuran hujan yang mulai mereda, Alina dibawa masuk ke dalam istananya. Di dalam benaknya, ia tidak lagi memikirkan rasa sakit di punggungnya. Pikirannya sibuk menyusun skenario. Raka menginginkan uang dan status sosial, maka Alina akan memberinya pertunjukan tentang apa itu uang dan status sosial yang sebenarnya. Siapkan dokter syaraf terbaik dari Jerman. Perintah Alina pada kepala pelayan saat tandunya melintasi ruang tamu yang megah. Aku harus sembuh. Aku harus berdiri tegak saat menghancurkan mereka nanti. Suasana di rumah tipe 36 itu berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Hujan di luar masih menyisakan gerimis. Namun di dalam ruang tamu gelak tawa terdengar riuh. Tidak ada lagi bau obat gosok atau aroma masam keringat orang sakit yang selama ini dikeluhkan Raka. Udara kini dipenuhi wangi parfum mahal bercampur aroma sate kambing dan martabak manis yang baru saja diantar oleh layanan pesan antar. Siska duduk di sofa yang sama tempat Alina tadi merintih kesakitan, dengan posisi anggun. Ia mengenakan gaun merah marun selutut yang mengekspos betisnya yang mulus, kontras sekali dengan Alina yang selalu mengenakan daster tertutup. Duh, nak Siska ini memang calon istri idaman, puji Ibu Ratmi sambil melahap sate dengan rakus. Bawa makanan banyak, wangi, cantik pula, beda jauh sama si benalu itu. Rumah jadi kerasa lega kalau nggak ada kursi roda butut yang menuhin jalan. Siska tertawa kecil. Suara tawanya terdengar renyah,
namun kosong. Ah, ibu bisa saja. Siska cuma mau Raka senang. Bu, kasihan Raka. Selama ini karirnya terhambat gara-gara aura negatif di rumah ini. Raka yang duduk di samping Siska tersenyum lebar, merasa seperti raja. Beban di pundaknya serasa hilang. Ia merangkul bahu Siska tanpa ragu. Kamu benar, SIS. Rasanya plong banget kayak bisul pecah. Sekarang aku bisa fokus ngejar target manajer. Ngomong-ngomong, Ka, Siska mencondongkan tubuhnya, menyentuh paha Raka pelan. Tadi aku pesan wine impor lewat aplikasi langgananku, tapi dompet digitalku lagi gangguan. Kamu bisa bayarin dulu kan? Nanti aku ganti biar perayaan kita makin asyik. Beres, jawab Raka sombong. Ia ingin pamer kemampuan finansial di depan wanita yang ia incar. Meski gajinya pas-pasan, Raka punya kartu kredit dengan limit lumayan yang selama ini jarang dipakai karena dilarang Alina yang hemat. Raka mengeluarkan ponsel pintarnya, membuka aplikasi perbankan, dan memindai kode QR yang ditunjukkan kurir minuman yang baru sampai di depan pintu. Nominalnya cukup fantastis, 2 juta rupiah untuk 2 botol minuman. Raka menekan tombol bayar. Loading. Raka menunggu dengan senyum percaya diri. Namun, lingkaran berputar di layar tak kunjung berhenti. Tiba-tiba muncul notifikasi merah. Transaksi ditolak. Silakan hubungi bank penerbit. Kening Raka berkerut. Loh, kok gagal? Kenapa? Ka? Sinyal jelek? Tanya Siska. Alisnya sedikit terangkat. Kayaknya sih. Bentar aku pakai kartu yang satu lagi. Raka mencoba kartu debit utamanya, tempat gajinya tersimpan. Raka mencoba lagi. Loading. Transaksi ditolak. Kartu dibekukan. Keringat dingin mulai merembes di pelipis Raka. Jantungnya berdegup tak beraturan. Ia mencoba lagi. Kali ini menggunakan layanan bayar nanti pay later. Hasilnya sama. Akun Anda ditangguhkan sementara. Kurir minuman di depan pintu mulai mengetuk-ngetuk jam tangannya dengan tidak sabar. Mas, jadi enggak? Saya masih banyak antar nih. Wajah Raka memerah padam karena malu. Ia, seorang calon manajer, tidak bisa membayar 2 juta rupiah di depan Siska. Anu, SIS. Kayaknya sistem perbankan lagi daun masal deh gara-gara hujan badai tadi. Kilah Raka. Suaranya sedikit bergetar. Kamu ada uang tunai enggak? Senyum di wajah Siska memudar sedikit. Kilatan kecewa atau mungkin jijik terlintas sesaat di matanya. Namun ia menutupinya dengan cepat. Yah, Raka masa daun semua. Ya sudah, pakai uangku dulu deh. Siska mengeluarkan dompet kulitnya, menyerahkan beberapa lembar uang merah kepada kurir. Raka hanya bisa diam mematung, harga dirinya tercoreng. Ibu Ratmi yang tidak tahu apa-apa hanya nyeletuk santai. Namanya juga teknologi, Kak. Kadang error. Yang penting minumannya dapat. Ayo diminum. Namun Raka tidak bisa tenang. Ia diam-diam pergi ke kamar mandi mencoba menelepon call center bank. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba beberapa saat lagi. Raka membanting pelan ponselnya ke wastafel. Sialan. Kenapa pas momen penting gini malah rusak sih? Gerutunya. Ia tidak sadar bahwa di sebuah ruangan kontrol canggih belasan kilometer dari sana, tim IT Alina sedang tersenyum puas melihat grafik kepanikan Raka. Saat Raka kembali ke ruang tamu, berusaha memasang wajah ceria palsu, ponselnya bergetar lagi. Bukan notifikasi bank, melainkan surel kantor. Jam 9 malam. Tumben HRD mengirim surel jam segini. Harapan Raka melambung. Pasti surat keputusan promosi, batinnya. Ia berpikir mungkin ini kejutan dari bosnya, karena presentasi tadi pagi yang diantar Alina sampai celaka dianggap sukses besar. Dengan tangan gemetar antusias, Raka membuka surel itu di depan ibu dan Siska. Kabar baik ya, Kak? Tanya Ibu Ratmi penuh harap. Mata Raka memindai layar. Senyumnya yang tadi merekah perlahan lenyap, digantikan ekspresi horor. Subjek, penundaan promosi dan audit internal kepada saudara Raka Prasetya. Berdasarkan arahan dari direksi baru yang baru saja mengakuisisi perusahaan induk sore ini, kami memberitahukan bahwa seluruh proses promosi jabatan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Selain itu,
Tim audit eksternal menemukan adanya indikasi ketidakwajaran dalam laporan pengeluaran operasional tim Anda selama 6 bulan terakhir. Anda diwajibkan menghadap ke ruang Direktur Utama besok pagi jam 8 WIB untuk klarifikasi, bawa seluruh bukti fisik. Catatan, kegagalan membuktikan transparansi dana dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja dan tuntutan pidana. Raka terduduk lemas di sofa. Ponselnya nyaris terlepas dari genggaman. Kenapa? Ka? Wajahmu kok pucat kayak mayat? Tanya Siska. Kali ini nadanya curiga, bukan khawatir. Perusahaan. Raka menelan ludah yang terasa seperti pasir. Perusahaan diakuisisi orang baru. Promosiku ditunda dan aku diperiksa soal uang operasional. Apa? Ibu Ratmi memekik, menjatuhkan sate yang dipegangnya. Maksudmu kamu dituduh korupsi, Raka? Kamu bilang gaji kecil karena jujur? Kok sekarang ada masalah begini? Aku nggak korupsi, Bu. Paling cuma markup dikit buat beli bensin atau rokok. Itu biasa, kan? Semua orang juga gitu. Raka membela diri dengan panik. Suasana pesta mendadak suram. Siska meletakkan gelas wine-nya perlahan. Matanya menyipit, menatap Raka dengan tatapan kalkulatif. Ia bukan wanita bodoh. Ia mendekati Raka karena Raka menjanjikan posisi manajer dengan gaji 2 digit dan fasilitas mobil dinas. Jika Raka bermasalah, untuk apa dia di sini? Ka, suara Siska mendingin. Kalau sampai kamu dipecat, cicilan mobilku yang kamu janjikan mau bantu bayar itu gimana? Raka menatap Siska, lalu ibunya, lalu layar ponselnya yang menampilkan saldo 0 rupiah akibat pembekuan sistem. Rasa dingin yang asing mulai merayap di tengkuknya. Firasat buruk menghantuinya. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sedang mencekik lehernya perlahan. Dan di luar sana, guntur kembali menggelegar seakan menertawakan nasib Raka yang baru saja dimulai. Malam itu adalah malam terpanjang bagi Raka. Ia tidak bisa tidur, terus-menerus mencoba menelepon call center bank yang selalu sibuk, atau mengecek aplikasi perbankan yang tetap menampilkan notifikasi, transaksi ditolak, dan kartu dibekukan. Firasat buruk yang merayapi tengkuknya semalam kini berubah menjadi cengkeraman ketakutan yang mencekik. Pagi harinya, ia terbangun dengan wajah kusut dan mata sembab. Di meja makan, Ibu Ratmi sudah menunggunya dengan ekspresi tak sabar. Siska duduk di sebelahnya, menyilangkan kaki, sibuk dengan ponselnya tanpa melirik Raka sedikitpun. Sarapan pagi itu terasa hambar. Bubur instan yang biasanya menjadi penyelamat kini terasa seperti ampas. Bagaimana, Kak? Sudah beres banknya? Jangan sampai nanti siang kamu rapat sama Direktur Utama pakai mobil umum. Malu-maluin saja. Ibu Ratmi memecah keheningan, suaranya mengandung tuntutan. Raka menghela napas panjang. Belum, Bu. Masih Nanti Raka coba lagi setelah ini. Siska mendengus, meletakkan ponselnya dengan kasar. Raka, aku sudah bilangkan aku butuh cicilan mobil dibayar bulan ini. Kalau sampai telat, nama baikku di bank bisa hancur. Kamu mau tanggung jawab? Nadanya dingin, jauh dari kemanjaan semalam. Raka menatap Siska dengan tatapan memelas. Siska, sayang, kamu tenang dulu. Ini cuma gangguan teknis. Aku pasti bereskan. Percayalah. Hari ini aku akan jelaskan semuanya pada Pak Direktur. Pasti ada jalan keluarnya. Namun, Siska hanya mengangkat alis, senyum sinis tersungging di bibirnya. Jalan keluar apa? Jalan tol ke penjara? Kalau begitu, aku bisa cari orang lain yang bisa menepati janjinya. Hati Raka mencelos. Ia tahu, Siska hanya peduli pada uang dan status. Alina is a slender woman in her late 20s, with a gentle face often marked by a hint of weariness. Her dark hair is usually tied back simply. She wears a faded but meticulously clean cotton house dress, a testament to her diligent nature, and her hands, though capable, often tremble slightly under pressure. Her eyes, usually soft and kind, frequently reflect a deep sadness or hidden pain. Kini, di sebuah ruangan rehabilitasi pribadi yang modern di mansion keluarganya, Alina tidak lagi mengenakan das terpudar. Ia memakai baju olahraga khusus yang nyaman, namun wajahnya tetap menyimpan guratan tekad. Dr. Klaus,
Seorang ahli syaraf bertubuh kekar dari Berlin, memantau setiap gerakannya dengan saksama. Satu lagi, Nona Alina. Angkat sedikit kakinya. Fokus pada otot paha. Dr. Klaus berbicara dengan aksen Jerman yang kental. Alina mengerang pelan, peluh membanjiri dahinya. Kakinya masih terasa berat, namun ia tidak menyerah. Bayangan penghinaan Raka dan Ibu Ratmi memberinya kekuatan yang tak terhingga. Ia harus sembuh, ia harus berdiri tegak untuk membalas mereka. Setelah sesi terapi yang melelahkan, Alina duduk di kursi roda otomatisnya yang canggih, meluncur menuju meja kerja pribadinya. Di sana, tumpukan map tebal berisi laporan keuangan PT Cipta Karya menunggu. Dengan mata tajam yang kini memancarkan kecerdasan dan perhitungan, Alina membolak-balik lembaran demi lembaran, mencari celah, mencari bukti. Pak Darman berdiri di sampingnya, menyerahkan tablet yang menampilkan grafik saham. Saham PT Cipta Karya turun 2% lagi, Nona. Kabar audit internal sudah mulai tersebar. Alina menyeringai tipis. Bagus. Biarkan Raka menikmati drama yang dia ciptakan sendiri. Pastikan semua bukti markup dan penggelapan dana yang kecil-kecil itu mengarah langsung kepadanya. Aku ingin dia merasa terpojok, sendirian. Ruangan direktur utama terasa dingin dan mencekam. Di sekeliling meja panjang, duduklah beberapa wajah asing yang Raka duga adalah direksi baru yang disebutkan dalam surel. Pak Dirut lama, Bapak Handoko, menatapnya dengan pandangan kecewa. Raka Prasetya, mari kita mulai. Suara Bapak Handoko terdengar berat. Tim audit eksternal menemukan sejumlah ketidakwajaran dalam laporan pengeluaran tim Anda, terutama di divisi pemasaran. Kami punya bukti kuat adanya markup fiktif untuk berbagai kegiatan operasional, dari pembelian alat tulis hingga biaya perjalanan dinas. Raka berusaha membela diri, tapi, Pak, itu kan biasa. Semua juga begitu. Saya cuma ikut-ikutan. Saya tidak bermaksud. Seorang pria berjas hitam di ujung meja menyela dingin, ikut-ikutan, tidak akan menghapus fakta bahwa ada kerugian perusahaan sebesar 200 juta rupiah yang menguap. Dan semua jejak digital mengarah pada Anda. Layar proyektor di belakang mereka menampilkan tabel-tabel transaksi yang mencurigakan, semua ditandai dengan nama Raka. Wajah Raka memucat. Keringat dingin mengucur deras. Tidak mungkin, Pak. Saya difitnah. Teriak Raka, suaranya pecah. Saya yakin ini perbuatan orang lain. Bapak Handoko menghela napas. Raka, kami tidak punya pilihan lain. Berdasarkan bukti yang ada dan arahan direksi baru, Anda kami berhentikan dengan tidak hormat, efektif hari ini. Dan kami akan meneruskan kasus ini ke ranah hukum. Dunia Raka runtuh. Ia dipecat. Dan bahkan terancam penjara. Saat ia keluar dari kantor dengan langkah gontai, Siska sudah menunggunya di lobi, tatapan matanya berubah total. Raka, apa yang terjadi? Kamu dipecat? Dan kamu dituduh korupsi. Siska menjauhkan diri, seolah Raka adalah penyakit menular. Semua janji-janjimu itu omong kosong. Aku tidak mau lagi berurusan dengan pecundang sepertimu. Tanpa menunggu jawaban, Siska langsung membalikkan badan dan pergi, menghilang di antara kerumunan. Raka merasa hancur. Ia mencoba menelepon ibunya, tetapi Ibu Ratmi hanya bisa menangis histeris. Rumah kita juga mau disita Bang. Kak, kata Pak RT cicilanmu nunggak berbulan-bulan. Kita mau tinggal di mana sekarang? Ini semua salahmu. Di Menshan Bagaskara, Alina menyelesaikan sesi terapinya dengan senyuman tipis yang jarang terlihat. Dr. Klaus mengangguk bangga. Kemajuan Nona sungguh luar biasa. Sebentar lagi Nona akan bisa berdiri sepenuhnya. Alina is a slender woman in her late 20s, with a gentle face often marked by a hint of weariness. Her dark hair is usually tied back simply. She wears a faded but meticulously clean cotton house dress, a testament to her diligent nature, and her hands, though capable, often tremble slightly under pressure. Her eyes, usually soft and kind, frequently reflect a deep sadness or hidden pain. Saat ini, matanya lebih memancarkan ketenangan. Setelah itu, Pak Darman menghampirinya, membawa tablet di tangan. Nona, laporan terbaru.
Raka Prasetya sudah dipecat dan kasus penggelapan dananya akan segera disidangkan. Siska meninggalkan dia di lobi perusahaan. Darman melaporkan dengan nada datar, namun ada kilatan kepuasan di matanya. Alina hanya mengangguk, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut atau gembira yang berlebihan. Dan bagaimana kabar rumah mereka? Tanyanya, menyesap teh kamil yang disajikan pelayan. Bank sudah melayangkan surat peringatan penyitaan karena cicilan yang menunggak, Nona. Ibu Ratmi sudah mulai panik dan menghubungi saudara-saudaranya. Bagus, Alina berbisik pelan. Biarkan mereka merasakan sedikit dari apa yang aku rasakan. Ia menatap keluar jendela kaca yang besar, memandang taman hijau yang rimbun. Kehancuran Raka hanyalah permulaan. Ia ingin Raka merangkak, benar-benar merangkak, untuk memahami nilai dari apa yang telah ia buang. Pak Darman, siapkan daftar aset-aset Raka. Aku ingin semuanya dilelang. Termasuk perhiasan Ibu Ratmi yang digadaikan untuk membeli gaun selingkuhannya. Alina berdiri, dibantu oleh pegangan tangan yang kuat. Permainan yang sebenarnya baru dimulai.